cuma debu dan ampas. Apapun bisa dikoordinir dengan bantuan. Benar. Ketika kita menaruh problem dan kita biarkan di luar hidup manusia ini untuk menyelesaikan, ternyata terjadi setelah puluhan tahun. Makanya manusia nanti fokus pada sistem. Manusia harus fokus pada solusi. Anda harus bisa memberikan solusi. Kenapa kita butuh machine learning? Banyak hal nggak bisa diketahui, aturannya, polanya, rumusnya. Translation, image recognition, tadi mengenali wajah Giselle yang lagi tersenyum, itu susah, ya teman-teman. Nggak ada polanya, ya. Memprediksi penjualan gimana caranya? Ada nih beberapa manusia lihat polanya berhasil, tapi lama-lama berubah lagi. Luar biasa. Dan hal yang paling susah diprediksi di dunia sudah terbukti ya beberapa hari lalu, apa? Bencana. Yaitu pemerintahan kita, Prabowo Gibran. Ya, kita berikan aplaus dulu buat Bapak Presiden dan para menteri. Dari awal naik jadi presiden saya kecewa. Isinya miso-miso mas. Miso-miso tau apa artinya miso-miso? Miso-miso apa artinya? Ngomongin. Tapi sejak perang Iran tidak ada kenaikan harga. Gak ada loh, gak ada. Bahkan saya masih ingat, karena kan istri saya lagi pergi keluar kota kerja. Saya jadi belanja ayam sama ikan di pasar. Saya masih ingat lebaran tuh harga ayam per kilo udah tembus 50 jeden. Gak pernah belanja sih. Regina, aduh, megang pisau dapur ini jajan belum pernah. Sekilo, sering. Belanja atau enggak tapi? Masaknya doang atau ikut belanja juga? Ikut belanja. Nah, ayam 50.000 loh sekilo. Begitu habis lebaran, kan perang Iran tuh udah takut saya, aduh masa 50-60 lagi gimana nih? Jadi kurus saya nanti kayak dia. Siapa namanya? Jeremy. Hah? Jeremy. Jeremy, oh nama kita mirip. Jadi Jeremy sih Jeremy kurus. Ternyata tahu mas, turun 45 puji Tuhan, turun lagi 42 puji Tuhan. Terakhir saya beli ayam sudah 38. Harga bensin jadi naik nggak? Isu doang kan? Beberapa daerah udah habis gara-gara isu. Para tengkulak udah ngumpulin minyak takut naik kan? Bayangin beli murah kan jual mahal. Nggak kejadian. Dan sudah dengar berita terbaru? Akhirnya gencatan senjata fix Iran dengan Amerika. Cuma Israel sama Lebanon masih perang. Ya biarin lah. Gak ada banyak kaitan sama kita. Gimana lagi kita berdoa aja. Pemerintah kita yang isinya orangnya kayak Bahlil. Tapi kok ya bagus juga ya. Ada positif-positifnya ya. Tapi nggak tahu tuh dibalik itu apakah utang kita membengkak atau tidak. Lupa. Kenapa Pak Vence kalau ngajar selalu ada politiknya? Karena 5 tahun terakhir karir orang IT itu terkait banget sama politik. Nadiem Makarim sekarang lagi di mana? Ya? Iya masih di penjara, belum selesai sidang, masih sidang, belum dibebaskan, belum. Bentar lagi. Bukti-buktinya sudah bagus ya. Yang udah keluar Amsal Sitoku. Saya kasih tahu mas. Tahu Solo? Solo kotanya siapa? Nah luar biasa. Kamu tahu Shopee nggak? Kantor pusat Shopee sekarang di mana? Solo. Makanya ingat ya. Dulu politik agak jauh dari industri. Sekarang politik itu udah jadi satu dengan industri. Ya. Kalian tahu Goto Group? Kan sekian belas persen saham Goto Group itu yang punya adalah Telkomsel. Telkomsel punya siapa? Danantara. Danantara punya siapa? Prabowo. Udah dengar kabar baru belum? Grab mau akuisisi Gojek. Wih, sadis belum tahu ya. Nanti deh, di akhir aja. Itu nanti akan mempengaruhi pekerjaan kalian. Bakal ada lowongan nggak nih?
Siapa yang sejak masuk SOCS pengen banget kerja di startup gede yang gajinya gede, yang gaya hidupnya kayak gaya hidup Googlers? Angkat tangan. Kamu nggak mau jadi? Angkat tangan, ada nggak? Kalau saya mau jujur, beberapa teman saya di sana minggu thank you. Gak enak selalu jadi Accenture, itu belum tentu enak. Kalau Accenture gajinya besar tapi kerjanya wah, jadi wah. Bahkan di Amerika ada pegawai Accenture meninggal dunia di kantor, gak ada yang tahu. Tiba-tiba udah bau, baru tahu dia ternyata sudah meninggal. Kau mau bekerja gaji gede IT konsultan hidup seperti itu? Atau mau kayak Grab? Datang ke kantor pakai kaos, tiba kantor jam 9, ya, pulang pas tengok jam 4, jam 5 pulang. Kerjaan boleh dibawa pulang, karena bukan konsultan. Bukan konsultan kan, Grab untuk Grab kan? Ya udah. Gojek untuk Gojek, bukan konsultan. Konsultan kadang-kadang nggak boleh dibawa pulang, kerja harus kerja di kantor memang. Ya Allah, ya. Saat programmer lain gaji 4 juta, fresh graduate 4 juta tuh di Bandung itu banyak banget. Begitu Bukalapak, buka R&D, waktu zaman Bukalapak masih jaya ya. R&D di Bandung, daerah Dago, dekat banget sama kampus saya ITB. Fresh graduate 12 juta paling murah. Bedanya 3 kan? Makanya sekarang ada yang bilang politik sama industri gak harus ngerti. Bahkan udah, nanti kalian harus baca beritanya, saya juga shock. Kalau nanti Grab jadi beli Gojek, nanti ada berapa kursi eksekutifnya Grab harus dikasih ke Danantara. Wah, kaget saya. Anda bisa bayangin, Danantara, ponakannya Prabowo, saudaranya Gibran, tiba-tiba jadi eksekutif di Grab. Ngerti nggak maksud saya? Akan mempengaruhi nanti penerimaan programmer dan sistem, pasti. Nggak mungkin enggak. Grab itu Singapura. Engineer Indonesia banyak di sana tapi tidak terlalu banyak. Tapi ketika nanti Gojek disahkan pemerintah, silakan dibeli Grab. Ingat, yang namanya akuisisi itu bukan hanya soal uang, tapi juga politik. Tapi kalau nanti dapat lampu hijau dari Prabowo atau Gibran atau dari Danantara, pasti akan dibuka lowongan untuk orang Indonesia. Makanya Anda cepat-cepat selesai. Tingkat berapa sih sekarang? Aduh, masih lama kali ini. Tingkat berapa sekarang? Semester berapa? 4. Oh, masih semester 4. Berarti nanti yang mau lulus ini nanti yang enak. Karena begitu Grab akuisisi Gojek itu direstui pemerintah, pasti lowongan pekerjaan untuk orang Indonesia akan dibuka lebar. Dulu susah banget untuk masuk Grab. Bukan jadi driver ya, bukan jadi driver, jadi pegawai Grab. Itu luar biasa. Ya teman-teman, jangan pernah lewat berita politik ya. Anda harus selalu aware, karena akan mempengaruhi langsung karir Anda. Next, kalau kita sudah tahu pentingnya machine learning, maka kita bahas nih prosesnya. Dari apa? Dari awal nih, datanya mentah, di pre-processing. Betul ya? Betul ya? Machine learning pre-processing, ada cleaningnya, betul? Ada normalisasi, betul? Belum lagi ada transformasi, betul? Kadang-kadang kita harus ganti-ganti nih fiturnya, kita ganti, atau misalnya ada gini, ada panjang sama lebar, kita kaliin aja buat fitur baru namanya luas. Ini. Nah habis itu datanya siap, biasanya di sini di split. Kalau supervise, kalau unsupervised langsung masuk. Kalau dia supervised learning di split antara testing sama training, ya. Tapi kalau dia unsupervised langsung masuk ke sini, belajar. Nah, ketika Anda belajar dalam machine learning, itu model itu banyak, dan setiap model punya hyperparameter tuningnya masing. Maka kalau di pembelajaran ini baiknya pakai apa? Algoritma apa? Grid search. Masih ingat nggak grid search? Yang kalian ngumpulin nilai terus dia jalanin sendiri. Kita cuma definisikan. Masih ingat nggak? Grid search, Mas. Masih ingat nggak grid search? Udah pernah dicoba di kelas 1. Kita tentuin end jobnya berapa, ininya berapa, semua nanti dijalanin sendiri sampai berkali-kali keluar model yang terbaik. Masih ingat? Grid search dia mencari sendiri ya. Grid search, jangan lupa tuh, ya.
Nanti UTS harus pakai grid search ya. Deploy sama ya udah ini masuk di aplikasi. Deploy itu mudah. Di sini saya udah ajarin ya di kelas ya. Diekspor jadi H5, jadi keras atau TensorFlow.keras atau TensorFlow.H5.model atau .pickle. Habis itu ditaruh di aplikasi. Sekarang gara-gara ada vibe coding, kebanyakan semua aplikasinya kalau nggak Laravel Node.js ya. Semuanya hari ini kalau nggak Laravel Node.js. Yang penting pastikan dia bisa baca modelnya. Aplikasi ini bisa baca model. Selesai. Nah, kita belajar apa aja Pak selama 1,5 semester ini? Kita belajar apa nih ya? Algoritma ML, ada yang Bayesian. Bayesian itu yang dari prinsip peluang, ya. Anda coba cek materinya. Clustering, masih ingat clustering? Untuk segmentasi pelanggan, ya. Clustering ini kalau Anda masih ingat adalah setelah kita cluster, masih harus tetap kita analisis setiap clusteringnya, ya. Beda dengan supervised. Instance based ini artinya setiap data yang masuk dipelajari kembali. Dimensionality reduction kalau Anda masih ingat, yang ini kita pakai untuk mengurangi fitur. Saya pernah nunjukin paper saya di sini ya. Datasetnya ada 49 fitur. Saya pakai teknik namanya PCA, Principal Component Analysis. Cuma sisa berapa gitu, 7 atau 8 ya. Nanti kita baca paper saya di sini ya, tentang dimensionality reduction. Decision tree ini salah satu model yang white box, kelihatan banget cara pengambilan keputusannya. Dia ke kanan kiri, puter kaki gitu ya. Jadi dia terserah ke kanan atau ke kiri. Anda lihat ya contoh decision tree. Deep learning saya udah bahas sedikit ya. Ini pakai neural networks. Nanti habis UTS kita akan fokus pada deep learning dan NLP. Apa NLP Mas? Ya. Ya, kita akan belajar itu ya. Jadi teman-teman yang penasaran pengen belajar dengan kata-kata, bagaimana meringkas kata, bagaimana kita membuat chatbot sederhana, tapi ngerti basicnya, bukan hanya vibe coding, semua di vibe coding, tapi nggak tahu di sini gimana. Nanti kita habis UTS ya Regina, jadi harus bawa laptop atau Anda pakai komputer lab, harus nanti setiap pertemuan kita ngoding terus. Hari ini pun saya akan minta Anda ngoding grid search ya habis ini. Rule systems ini kita nggak bahas ya. Neural network adalah dasar dari deep learning ya. Neural network itu modelnya, deep learning ini bahasa jualan ya. Contoh, pernah dengar cilok? Pernah dengar cilok? Cireng, cimol, semuanya aci, tepung aci. Tapi bahasa jualannya deep learning gitu. Cireng, aci digoreng ya. Cilok, aci dicolok. Cimol, aci di nggak tahu apa ya. Itu makanya jadi neural network ini adalah isi utama dari deep learning. Regularization, Anda saya ingatkan, regularization itu kita buat modelnya biar tidak overfit. Jadi kalau modelnya overfit dia nggak bagus, dia terlalu menguasai data latih ya. Regularization itu modelnya kita hukum. Ensemble gitu ya. Ensemble artinya kumpulan model. Jadi kalau Anda masih ingat, random forest itu bahasa forest itu apa? Hutan. Decision tree apa? Pohon. Maka di dalam hutan ada kumpulan. Jadi random forest itu sebenarnya adalah puluhan ratusan pohon yang bekerja masing-masing. Terus hasil keluarannya nanti di voting. Ya, ensemble. Oke. Saya rasa sudah semuanya materinya. Ini contoh hyperparameter tuning kalau Anda masih ingat. Kita atur berbagai macam kombinasi nilai. Ini jadi 3 model. Skornya ternyata paling bagus yang kombinasi nilai yang ini ya, hyperparameter ini. Ya, ini hyperparameter tuning. Oke. Saya rasa cukup teman-teman. Random forest ya, mungkin kalian belum sempat ya main random forest ya.
Saya akan berikan ilustrasi sedikit. Atau mungkin sudah ya, saya lupa. Random forest, coba kita lihat. Random forest. Nah, ini dia. Ya, bagus sekali ini gambarnya. Ini nah. Ya. Ini namanya adalah random forest. Nah, teman-teman perhatikan. Jadi setiap ini tree, nanti dia pakai 3 tree ya. Anggaplah 3 gitu ya. 1 tree, tree kedua, tree ketiga. Nah, waktu dimasukin ini modelnya udah jadi. Waktu dimasukin contoh pertanyaan testing, yang tree 1 bilang jawabannya kelas A. Oh, dia cowok misalnya ya, A itu cowok, B cewek. Yang ini tree ketiga juga ngeluarin cewek, karena dia pakai sistem majority, cowok cewek cewek, mana yang majority? Cewek, maka nanti keluarnya adalah yang cewek gitu, ya. Sesimpel ini. Ratu Pak, berapa pohon yang bisa dibangun? Terserah. Enak banget ya. Pak, kenapa ini nggak diajuin ke Pak Prabowo, Pak? Biar bangun pohon yang banyak. Nggak bisa. Kenapa? Karena Pak Prabowo cintanya pohon sawit. Ya, ini pohon algoritma. Kita pohon sawit. Oke. Baik. Saya rasa cukup. Nah, silakan sekarang Anda pakai waktu untuk ngecek pekerjaan tubes apa teh AOL ya, atau project ya. Share dengan teman-teman ya, dicek kembali kalau ada yang mau diskusikan dengan Pak Venture. Silakan. Sebenarnya katanya ada yang mau merekam saya ya. Kok nggak ada yang datang? Bukan itu. Katanya ada yang mau datang ke kelas saya, mau interview saya. Atau ada yang di sini mau interview saya? Nggak ada. Oke, silakan berkelompok tubes. Tolong semua layar buka sesuatu yang berkaitan dengan AOL-nya ya. Tolong jangan ada yang buka YouTube atau baca komik ya. Nanti ada yang mau masuk nih kelihatannya. Ya, mau merekam. Mau rekam apa Pak? Mau rekam ini kegiatan kita ya. Ya, silakan. Mau konsultasi jodoh. Oh, saya kira kalau jodoh jangan ke saya. Tapi saya sudah ini data augmentation, jadi pemutaran. Kalau saya tanya generalnya, Kita harus solusinya. di pemutaran data dan nilai itu kan yang lebih banyak ngomongnya yang masuk normal ya. Jadi pokoknya si normal saya gede 3 kali juga. Aduh, pakai apa smooth ya? Iya. Smooth ya 3 kali gede banget ya. Oke, Itu kan sudah saya lakukan berarti kayak. Nah sekarang sudah di penetrasi sekitar 75%. Kita kayak masukin satu-satu deteksi. Nggak dari kayak gelang satu set kita ambil. Jadi ya pendatang layers. Tapi data tes itu bisa pakai orang ya, soalnya di situ kan belum bisa Jadi nyari gambar binatang di Jadi train kita pakai model kayak pakai deteksi sama nggak apa-apa. nggak apa-apa. Asal yang model lama dihapus dulu. Oh iya, bisa. Saya keluar model lagi ini. Iya. Baru pakai data tes yang itu lagi. Oke, pakai deteksi Aman, karena berarti dia baru melihatnya sekali. Oke. Tapi kalau modelnya tetap kita testing lagi dengan ini, dia langsung 99%. Bagus ya. Jadi ini saya hapus aja otaknya gitu. Ganti aja, pokoknya hapus. Atau sebenarnya nggak usah ganti, kamu jalan dulu dari awal pasti ke replace kayaknya. Iya, saya sering Harus. atau saya ganti parameternya juga. Ya boleh ganti. Gimana? Ya? Oh mau isi soal kita mau konsultasi. Baik, silakan Anda ya catat dulu soalnya. Catat dulu soalnya. Untuk tugas hari ini disubmit siang ini ya. Pilihlah
Ini dikerjakan berdua ya, berdua. Pilihlah Bram, ini dikerjakan berdua ya, berdua. Pilihlah atau jangan. Gunakan dua model clustering titik 2 ya, K-means dan DB-scan. DB-scan itu tulisannya kayak namanya DB SCAN ya. Gunakan dua model clustering titik 2 K-means dan DB-scan untuk dataset yang Anda pilih, apapun itu ya. Lakukan analisis clustering ya untuk hasil K-means, temukan insight-nya dan lakukan analisis serta temukan insight untuk hasil dari DB scan ya. Datasetnya terserah, tapi saran saya datasetnya jangan ribet, cari dataset yang tabel aja ya. Jangan dataset gambar atau suara atau teks yang terlalu panjang. Cari dataset yang mudah-mudah aja ya. Misalnya dataset tentang rumah, cari aja itu apa, Brazil House atau California Housing, itu bagus ya. Itu datasetnya tabel. Cari kalau perlu pakai datasetnya California Housing pokoknya, atau Boston House ya, berkaitan dengan tabel aja yang ringan ya. Lakukan K-means, berapa cluster Pak? Terserah. Biasanya kan 3, 4, 5 atau 6 cluster. Lalu Anda analisis, temukan insight dari 6 cluster itu. Lalu DB scan ya, hasilnya beda. DB scan sama K-means sama-sama dua anggota, dua pemodelan clustering. Biasanya yang terkenal K-means. Tapi saya sekarang lagi ada penelitian dengan Pak Bagas. Tahu Pak Bagas ya? Saya pakai clusteringnya pakai DB scan. Nah, tepatnya HDB scan. DB scan itu DB SCAN ya. Silakan Anda cari. Singkatan dari density base. Density base. DB scan. Udah ketemu ya tulisan DB scan ya? DB scan. Udah ketemu tulisannya? Itu tabel enggak? Kalau tabel boleh. Tabel boleh. Coba ada begini. Dia pakai dataset masuknya. Oh ini. Ingat K-means dan DB scan. Itu untuk data yang terus lakukan analisis